Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Sallallahu. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Quba, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Ngadimin, betul Ngadimin? Ngadimin, segenap para asatidzah, para hujaj, para bapak dan ibu sekalian yang hadir di majlis subuh pada pagi yang istimewa ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, istima'nya kita, i'tikafnya kita, salat berjamaah kita, thalabul ilminya kita, zikir wirid yang istimewa ini benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana Bapak Ibu, kabarnya sehat semua? Mudah-mudahan sehat pikirannya gitu, sehat hatinya, sehat kantongnya ya. Baik, di kesempatan kali ini topik kajian subuh kita yakni tentang menuju harta berkah melimpah. Siapa di antara bapak dan ibu sekalian yang ingin dibukakan jalan baginya rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barokah? Katakan saya. Ya Allah, yang tunjuk tangannya paling semangat, paling antusias, mudah-mudahan dibukain jalan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah. Siapa di antara kita yang ingin harta yang dianugerahkan Allah ini menjadi jalan sukses di dunia dan juga menjadi jalan kemuliaan di akhirat? Katakan saya. Ya Allah, yang tunjuk tangannya paling semangat. Cuma 3 orang doang yang semangat nih. Yang paling antusias, mudah-mudahan harta yang Allah anugerahkan ini menjadi jalan sukses mulia dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang harta, juga memiliki kepedulian terhadap harta. Kalau sebagian orang, khususnya para filosof barat, menyatakan bahwa harta ini merupakan akar atau sumber dari kejahatan, namun justru Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan al-khair, yang artinya baik. Jadi harta ini sebenarnya tabiatnya baik, khair. Contoh misalkan di dalam surah Al-Adiyat ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebut harta, wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Dan sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Jadi Allah menyebut harta dengan sebutan al-khair. Mungkin berbeda pandangan, berbeda filosofi. Ada sebagian mengatakan bahwa harta itu sumber kejahatan. Akar itu dari segala bentuk kejahatan. Demikian pula pada ayat yang lainnya menyebutkan bahwa dengan al-khair yang artinya baik. Maka yang jadi pertanyaan buat kita semua, termasuk buat Al-Fakir sendiri, dalam perkara harta ini kira-kira kita lebih sering merasa memiliki atau merasa dititipi? Ini soal rasa, Pak. Kita merasa memiliki atau merasa dititipi? Luar biasa nih kalau merasa dititipi ini menunjukkan makanat seseorang nih. Contoh misalkan rumah yang kita tempati itu milik kita atau titipan dari Allah, Pak? Ya, rasa nggak bisa dibohongin emang, Pak, ya. Dua hari yang lalu ada kawan saya curhat, klien lah gitu ya. Dia punya masalah keuangan. Lalu kemudian KPR-nya masih terhutang 500 juta, setengah miliar. Karena persoalan cash flow keluarga, akhirnya dia tidak bisa membayar rutin cicilan 6 juta per bulan itu. Lalu dengan berbagai macam cara lah, dan kemudian menunjukkan ekspresi stres banget gitu ya kalau kehilangan rumahnya gitu. Terus saya bilang, kamu ini selama ini merasa rumah yang kau tempati itu milikmu atau kau merasa itu titipan dari Allah? Ya kalau titipan lepas. Cuma kan persoalan kenapa kemudian kok begitu melekatnya seseorang kepada harta itu, karena dia merasa ini punya saya. Ini duit saya, ini mobil saya, ini laptop saya. Kita tidak merasa bahwa kita sedang dititipi. Beda loh, Pak, merasa memiliki dengan merasa dititipi. Maka seseorang yang merasa memiliki paling banyak, yang merasa memiliki paling banyak biasanya merasa takut kehilangan yang paling besar. Ini saya mengutip pendapatnya Leonardo da Vinci. Seseorang yang merasa memiliki paling banyak biasanya merasa takut kehilangan yang paling besar. Berarti kalau kita merasa takut kehilangan harta kita, berarti selama ini harta kita merasa ini milik kita. Kita tidak merasa bahwa harta ini merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Pak, ada satu pekerjaan yang sering dapat titipan, Pak. Apa kira-kira? Tukang parkir. Ada puluhan motor, ada belasan mobil dengan beraneka ragam merek dititipi oleh pemiliknya. Satu ketika ada tukang parkir, ini mungkin newbie kali ya, baru kali jadi tukang parkir. Ketika mendapatkan titipan puluhan motor dengan berbagai macam merek, titipan belasan mobil, kemudian dia bangga dengan titipannya itu. Bahkan dia menyombongkan diri dengan mengatakan apa? Lihat nih, itu motor tuh motor. Itu milik saya.
Tuh mobil tuh. Alphard Camry. Itu punya saya. Nah pertanyaannya, kalau seandainya Pak menemukan tukang parkir macam begini, ini tukang parkir kira-kira waras apa setengah Pak? Lalu kemudian ketika di sore hari, di malam hari, diambil motor dan mobil oleh sang pemiliknya. Kemudian si tukang parkir marah-marah. Hei, motor saya mau dibawa kemana? Hei, mobil saya mau dibawa kemana? Kemudian si tukang parkir stres, marah sejadi-jadinya. Nah pertanyaannya, kira-kira ini tukang parkir ini waras apa setengah Pak? Mungkin dalam kehidupan ini bisa jadi banyak di antara kita, termasuk saya tuh sering gak waras dalam menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Kita stres, kita marah-marah untuk sesuatu yang sejatinya bukan punya kita. Maka si tukang parkir ini, dia merasa memiliki mobil, tidak merasa. Ini soal rasa Pak. Qarun dalam Al-Quran. Jadi Qarun itu dulu dikenal saleh. Orang saleh di Fir'aun. Bahkan bergelar munawwir yang artinya bercahaya. Nah karena kesolehan itulah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qarun agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keberlimpahan harta benda. Jadi bukan tanpa alasan Nabiullah Musa alaihissalam mendoakan Qarun. Justru karena kesolehannya Qarunlah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendoakan agar Allah menganugerahkan kepadanya keberlimpahan harta. Namun dengan kekayaan yang berlimpah itu, ternyata Qarun menjadi ingkar dan berkhianat. Qarun mengatakan, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ala ilmin indi. Dia merasa bahwa harta yang didapatkan itu karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, karena kejeniusannya. Saking sombongnya Qarun bahkan menyebutkan tidak butuh apapun. Tidak butuh ampunan dari Allah. Serta tidak takut dengan ancaman apapun. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Jadi bayangkan Pak, orang soleh saja bisa tergelincir Pak. Menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhannya karena kekayaan yang dia anggap itu adalah miliknya. Sampai akhirnya kemudian Allah benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam. Makanya kalau ada orang ketemu harta dalam jumlah banyak disebut harta Qarun. Apa hikmah yang kita dapatkan dari kisahnya Qarun? Orang yang terlihat baik. Karena kan harta ini Allah menyebut al-khair, baik. Maka orang yang terlihat baik itu akan ketahuan kepalsuannya. Akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan harta. Jadi kalau kita pengen menguji kesolehan diri kita Pak, atau kesolehan kawan kita, atau bestie kita, atau khalil kita, uji saja dia dengan urusan harta. Jadi harta nggak bisa mengubah seseorang Pak. Harta nggak bisa mengubah
perilaku seseorang, tapi justru orang yang terlihat baik akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan duit. Makanya banyak orang walaupun sekolah tinggi-tinggi tapi urusan duit banyak yang nggak lulus, Pak. Nambah-nambah, kurangin jago, ngali-ngaliin hebat, Pak. Ribut. Pokoknya urusan harta kadang-kadang ribet. Ini barangkali menjadi refleksi buat kita semua. Lalu bagaimana tasawur Islam? Bagaimana pandangan Islam? Bagaimana worldview Islam tentang harta? Kalau Islam basis nilainya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang meluaskan rezeki kita dan Allah pula yang menyempitkan rezeki kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Allah lah yang meluaskan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dan Allah pula yang menyempitkannya. Berarti kedudukan harta dalam Islam itu mutlak miliknya Allah. Harta itu mutlak miliknya Allah yang diamanahkan kepada manusia. Berbeda dengan pandangan kelompok sekuler yang menyatakan bahwa basis nilai harta itu yakni rasionalitas, kausalitas. Sehingga kedudukan harta dalam pandangan sekuler, harta merupakan milik manusia dari upayanya, dari ikhtiarnya. Ini kadang-kadang kita agak terkecoh di bagian ini nih. Jangan-jangan selama ini worldview kita, cara pandang kita, paradigma kita, tasawur kita berkaitan dengan harta ini kebolak-balik. Lalu apa motivasi mencari harta? Dalam pandangan Islam, motivasi mencari harta adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka pengabdian kepada Allah. Dalam rangka penghambaan kepada Allah. Sehingga tujuan mencari harta ini bukan hanya berorientasi kepada kelangsungan hidup di dunia saja, namun juga berorientasi kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat. Berbeda dengan cara pandang barat, cara pandangan sekuler, motivasi mencari harta itu untuk memaksimalkan keinginan, untuk memperturutkan hawa nafsu, mempertebal ego. Dan tujuan mencari harta itu untuk kelangsungan hidup di dunia. Makanya ada istilah itu masih muda foya-foya, udah tua kaya raya, mati bukan syukur-syukur, syukur-syukur masuk surga. Karena orientasinya memang bukan untuk akhirat, sehingga syukur-syukur masuk surga. Nah, sehingga dalam pandangan Islam boleh nggak kita minta agar Allah memperbanyak harta kita? Boleh nggak? Boleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan satu doa. Doanya apa? Allahumma akthir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Wa waladi, dan anak-anakku. Namun tidak cukup sampai situ. Wa barik li fima a'taitani.
dan berkahilah ya Allah atas karunia yang engkau beri. Jadi bukan soal banyak hartanya, tidak berhenti di situ, bukan soal banyak anaknya, tetapi wabarik li fima ataitani, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas karunia ya Allah yang engkau beri. Jadi gak cukup hanya berlimpah tapi juga berkah. Ada cerita seorang ibu begini, dia punya anak 5 gitu ya. Alhamdulillah anaknya sukses semua gitu. Masing anak ngasih 2 juta. Anak pertama ngasih 2 juta, anak kedua ngasih 2 juta, anak ketiga ngasih 2 juta, anak keempat, anak kelima masing-masing ngasih 2 juta. Pas sang ibu nerima duit dia nangis ibunya. Kenapa bu nangis bu? Kurang. Gue nyesel. Nyesel kenapa bu? Kenapa dulu nggak gue bikin 12 aja anaknya? Ya kalau anaknya 5 cuma dapat 10 juta. Kalau anaknya 12 kan bisa 24 juta lebaran. Itu kalau anak soleh yang nggak lupa sama orang tuanya. Jadi cara pandang orang beriman dalam pandang sekuler memandang harta tentu berbeda. Saya coba tunjukin ada satu video ya. Ini videonya mungkin kurang terlihat ya. Jadi bagaimana kaum muslimin di Gaza itu ketika mereka kehilangan harta ya. Mereka tetap senyum Pak gitu. Tetap senyum karena mereka meyakini bahwa harta yang mereka punya, kendaraan yang mereka gunakan selama ini sejatinya hanyalah titipan Allah. Jadi bagi mereka, orang-orang yang beriman, mendapatkan harta yang berlimpah ataupun sebaliknya sama saja. Diluaskan rezekinya oleh Allah ataupun disempitkan sama saja. Kenapa sama saja? Karena Allah yang lebih tahu apa yang Allah lebih tahu apa yang maslahat buat kita. Kenapa? Karena sejatinya harta yang Allah titipkan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ditanya 4 perkara. Yang pertama Allah akan bertanya, umurmu kau habiskan buat apa? Yang kedua, jasadmu, masa mudamu kau gunakan buat apa? Yang ketiga, ilmumu apakah telah kau amalkan? Yang keempat, Allah bertanya tentang hartamu, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan. Jadi berkaitan dengan harta ini Allah tidak tanya pangkalnya, tapi Allah tanya ujungnya. Allah tidak tanya hulunya, tapi hilirnya. Dari mana kau mendapatkan hartamu itu, untuk apa kau belanjakan. Jadi Allah tanya prosesnya. Lalu bagaimana Islam ini memberikan panduan kepada kita dalam mengelola kekayaan? Jadi ada satu konsep disebut Islamic Wealth Management, yaitu proses pencapaian tujuan keuangan melalui pengembangan dan pengimplementasian perencanaan keuangan yang terstruktur sesuai dengan syariat Islam. Kenapa kok mesti direncanakan harta yang Allah titipkan ini? Supaya kita tidak mismanagement dalam pengelolaan harta. Jangan sampai kemudian orientasi terhadap pengelolaan kekayaan kita itu tidak sebagaimana yang diinginkan dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satu di antara dalilnya tentang pengelolaan harta ini juga dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan sepertiganya bersama keluargaku dan aku kembalikan sepertiganya ke kebun. Sepertiganya diinvestasikan lagi. Berarti berkaitan dengan pengelolaan harta pun juga perlu dikelola dengan baik. Yang selama ini kita tahu berkaitan dengan harta kan cuma bagaimana cara dapetinnya dan bagaimana cara belanjainnya. Tapi sebetulnya kalau kita ingin strukturkan dengan benar, itu ada alur proses bagaimana mengelola harta. Jadi bisa jadi kenapa kok orang Islam ini kok dalam tanda petik ya selalu berurusan dengan masalah harta, dengan masalah uang, bisa jadi tidak punya konsep bagaimana cara mengelola dan mengembangkan harta. Tahapan yang pertama disebut dengan wealth creation, menciptakan kekayaan. Dengan apa? Dengan halalan thayyiban, dengan kerja-kerja profesional kita, dengan bisnis yang kita jalankan ataupun warisan yang kita peroleh. Dan ternyata dalam Islamic Wealth Management ini di setiap tahapan-tahapan dari mulai menciptakan kekayaan sampai mendistribusikan, itu variabel sedekah tidak bisa dilepaskan, Pak. Jadi sedekah ini merupakan salah satu di antara cara kita untuk kemudian memancing kekayaan. Jadi bukan kita meski give dulu baru take. Lalu ketika kita berhasil menciptakan kekayaan atau menghasilkan pendapatan halal thayyiban lewat kerja profesional kita, lewat bisnis yang kita jalankan ataupun warisan yang kita peroleh, maka langkah berikutnya disebut dengan wealth purification, pembersihan harta kekayaan. Dengan cara apa? Zakatnya, dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, kurbannya, umroh hajinya, dan juga birrul walidain. Ini instrumen-instrumen dalam rangka membersihkan harta dan kekayaan. Purification. Karena kalau saya simulasikan begini ya, saya bertanya kepada jamaah saya begini, ibu-ibu ya, Bu, kalau seandainya ibu ini pulang nih dari majlis taklim, Bu ya, lalu ibu kesandung, Bu, kesandung apa, Ustaz? Kesandung buntelan duit 1 miliar. Kesandung buntelan duit 1 miliar. Udah diumumin, Bu, di kampung, Bu, nggak ada yang ngaku nih. Nggak ada yang ngaku nih duit siapa nih. Nah kalau seandainya ibu dapat kejatuhan duren tadi, ibu kesandung ya 1 miliar, kira-kira ini uang mau dipakai buat apa, Bu? Nah, kalau simulasi deh saya kasih ke Bapak, Pak. Kalau Bapak seandainya Pak tiba-tiba dapat rezeki nomplok, Pak, 1 miliar, Pak. Layah tasib, nggak ada asbabnya, tiba-tiba langsung dapat 1 miliar. Buat apa aja, Pak? Beli gorengan berapa, Pak? Pos 2 langsung direncanain ya. Ya kalau ibu-ibu, wah saya pakai, Pak, yang pertama buat haji gitu. Berapa kali hajinya? 2 kali. Oh, haji sekarang 250 juta. Berarti 500 juta. Masih ada sisa 500 juta, Bu. Buat apa lagi? Apa ya 200 juta. Oke, Bu, masih ada sisa 300 juta. Mau diapakan lagi?
Saya buat nabung, buat beli emas, gitu. Beli emas berapa gitu kan. Beli emas katakanlah 200 juta, masih sisa 100 juta. Buat apa lagi? Wah, buat bikin kontrakan 2 pintu. Gitu. Habislah 1 miliar. Itu didistribusikan. Tapi lupa gitu, dizakatin. Ternyata instrumen zakat lupa. Ya kalau barang temuan lah kira-kira itu zakatnya bukan 2,5%, Pak. Zakatnya setidak-tidaknya itu 20%. Nah, kadang-kadang ketika kita mendapatkan kekayaan, kita lupa membersihkan kekayaan itu. Lewat zakat. Lewat sedekah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat kekayaan, kita lupa untuk memproteksi kekayaan kita. Karena ini amanah, Pak. Ini titipan, maka kita mesti melindungi harta kita. Sama kayak tukang parkir itu. Harusnya tukang parkir itu tugasnya itu memproteksi. Jadi ketika kemudian kita parkir gitu ya, maka tugas tukang parkir itu menjaga supaya ini motor nggak kehilangan. Aman. Namanya juga jasa titipan. Cuma kan yang terjadi kadang-kadang begitu di parkiran, kita biar parkir tapi jika kehilangan tidak jadi tanggung jawab. Ini gimana ceritanya? Menerima titipan tapi kemudian tidak siap untuk memproteksi kekayaan kita. Nah, dengan cara apa kita memproteksi kekayaan kita? Itu dengan asuransi, dengan tabarruk. Kemudian dengan diversification, meletakkan harta kita di beberapa keranjang. Jadi jangan meletakkan harta cuma di keranjang, misalkan beli tanah aja, harta yang tidak liquid, tapi diletakkan di emas, diletakkan di instrumen-instrumen yang lain. Jadi meletakkan harta tidak di satu keranjang saja. Kemudian reksadana syariah, kemudian sedekah. Ini sedekah ini memang di setiap instrumen kekayaan itu selalu ada sedekah. Kemudian setelah kita proteksi harta kekayaan kita, bagaimana kita menumbuhkannya? Bagaimana kita meningkatkan volumenya? Bagaimana kita mengakumulasinya? Kalau rumus volume kan panjang kali lebar kali, maka panjang apa? Panjangkan ikhtiar kita. Kali lebar. Lebarin silaturahimnya, networknya, relationshipnya. Kemudian tinggikan kapasitas kita. Tinggikan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mengakumulasi kekayaan. Instrumennya apa? Tax management. Karena mohon maaf ya, banyak di antara kita tuh tidak menjadikan pajak itu menjadi salah satu domain dalam pengeluaran kita. Kan kadang-kadang kalau kita bayar pajak mobil udah mepet-mepet baru oh iya bentar lagi mau ganti plat gitu ya. Itu tidak dialokasikan. Tapi kalau orang yang sudah cerdas finansial, dia pajak itu menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan berkaitan dengan kekayaannya. Kita jual rumah ada pajaknya, Pak, betul ya? Jual tanah ada pajaknya dari kekayaan yang kita punya. Kemudian investasi. Kemudian kita kelola kekayaan kita, uang kita dengan benar. Bisnis. Memang idealnya kalau kita ingin mengakumulasi kekayaan itu memang kita mesti punya instrumen bisnis. Kita punya profesi, kita juga punya bisnis. Karena bisnis ini merupakan cara untuk menumbuhkan kekayaan. Bahkan 9 di antara 10 pintu rezeki ada pada perdagangan. Ya kalau mau kaya dagang. Berbisnis. Kemudian sedekah.
Yang berikutnya yakni wealth distribution, mendistribusikan kekayaan. Mungkin dengan estate kita punya properti, kemudian menyiapkan masa pensiunnya kita, kemudian menyediakan distribusi keuangan kebutuhan keluarga kita, kemudian menyiapkan apa yang kita akan wariskan nanti buat keturunan kita, termasuk juga mempersiapkan pundi-pundi kebaikan amal saleh untuk kepentingan akhirat kita, yakni wakaf. Karena kenapa saya perlu mengkampanyekan wakaf ini, karena banyak di antara kita, termasuk saya, itu lupa merencanakan visi keuangannya untuk tujuan berwakaf. Padahal ketika anak Adam ini meninggal, amalnya terputus. Salah satu di antara instrumen agar amal kita terus mengalir pahalanya yakni dengan sedekah jariyah, wakaf. Maka kita perlu merencanakan tuh kira-kira apa nih, atau kapan nih kita akan memiliki upaya untuk menyiapkan orientasi keuangan dan harta kita untuk tujuan akhirat kita dengan wakaf. Kalau keluarga kan biasa gini Pak ya. Ini kalau perencana keuangan itu memberikan rekomendasi gini. Jadi kalau pengeluaran sosial untuk verifikasi itu minimal 2,5%. Kalau saya merekomendasikan sih sebetulnya kalau verifikasi sekaligus menumbuhkan kekayaan itu minimal ya pengeluaran sosial itu 10%. 10-5%. Cicilan hutang itu maksimal 35%, 15% itu hutang konsumtif, 20% hutang produktif. Jadi jangan sampai kita punya hutang 30% dari postur keuangan rumah tangga kita, tapi justru 30% itu semuanya konsumtif semua. Semua liability, semua menjadi beban semua. Idealnya bagaimana? 15% itu untuk hutang konsumtif, 20% untuk hutang produktif. Tabungan dan investasi minimal 20% kita sisihkan dari pendapatan kita. Belanja itu kurang lebih 42,5% dari total income pendapatan kita. Ini postur pengelolaan keuangan berdasarkan pendapat para perencana keuangan. Baik, mengapa perlu merencanakan wakaf? Karena setiap umat itu ada batas waktu kehidupannya, ada ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu kehidupannya. Nah, jika ajal telah tiba, kita tidak bisa meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat meminta percepatan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya kita wafat kita. Kita tidak bisa tunda-tunda, tidak bisa minta cepat. Namun yang menarik ternyata di antara mereka yang sudah wafat ini kemudian merasa menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ungkapan Al-Munafikun ayat yang ke-10. Apa kata mereka? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata dengan menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi saja. Sedangkan ajal kan nggak bisa ditunda. Waktunya wafat ya wafat. Lalu apa yang mereka katakan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.
Jadi mereka yang sudah wafat Pak, karena mereka menyaksikan begitu mulianya ibadah sedekah, sampai-sampai mereka minta dihidupin lagi, kembali ke masa hidup dunia lagi. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji Pak. Mereka mengatakan fa'as sadaqah, maka aku akan sedekah. Wa akum minas salihin, maka aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Itu saking bernilainya sedekah ya, saking bernilainya wakaf itu, sampai yang wafat itu dia butuh itu. Maka kita meski merencanakan keuangan kita yang berujung distribusi harta kita salah satunya kepada instrumen wakaf. Saya tidak tahu di masjid ini kira-kira ada nggak satu proyek, satu gagasan untuk kemudian jamaah memiliki wakaf yang dimana distribusi kekayaannya memberikan dampak terhadap aliran pahala yang terus mengalir. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita simpan untuk akhirat, sehingga kelak manfaatnya kembali kepada kita. Nah, bedanya apa nih antara zakat, infak, dan sedekah termasuk wakaf? Nah, kalau wakaf hukumnya sunnah, kalau zakat hukumnya wajib, infak, sedekah hukumnya sunnah. Kalau wakaf itu waktunya fleksibel, kalau zakat itu ditentukan waktunya, ada haulnya. Infak, sedekah fleksibel. Penerima manfaatnya kalau wakaf itu fleksibel, bisa kepada kaum muslimin, bisa juga di luar kaum muslimin. Tapi kalau zakat itu ditentukan asnafnya, golongannya. Infak fleksibel, bisa kepada siapa saja, sedekah pun juga demikian. Nah, kalau wakaf harta bendanya dikelola dulu, di-manage dulu, hasilnya baru disalurkan manfaatnya. Tapi kalau zakat langsung disalurkan, infak langsung disalurkan, kalau sedekah langsung disalurkan. Kalau wakaf itu di-manage kekayaan kita, lalu kemudian disalurkan manfaatnya. Nah, salah satu di antara sahabat Rasul itu yang memiliki wakaf produktif yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Dia dimulai dengan memberi sumur Ar-Rum. Sumurnya sampai sekarang ada. Kalau kita umroh, kita bisa berkunjung ke ladang kurmanya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, sumur Ar-Rum ini merupakan salah satu sumber utama air di Madinah dan sangat penting bagi kaum muslimin. Nah, ketika umat Islam dahulu pernah kesulitan mendapatkan air, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mendengar bahwa sumur tersebut dimonopoli oleh seorang Yahudi dengan menaikkan harga. Sampai akhirnya dengan kepeduliannya dia putuskan untuk membeli. Awalnya membeli sebagiannya. Lalu kemudian ternyata sumber tersebut diwakafkan, yang dimana kaum muslimin bisa mendapatkan air tersebut secara gratis sepuasnya, sampai akhirnya diakuisisi, dibeli semuanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, keberkahan sumber wakaf itu ternyata Allah menumbuhkan 1550 pohon kurma yang lebat dan produktif, panen sepanjang tahun. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sebagian untuk fakir miskin, sebagian lagi diinvestasikan ke kebun lagi. Jadi sebagian hasilnya itu kemudian diinfakkan pada fakir miskin, manfaat dari sumber tadi yang menumbuhkan pohon-pohon kurma, sebagiannya ditabung kembali. Dan ini menjadi pencetus lahirnya rekening tertua di dunia atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, dan rekening tersebut masih aktif. Jadi bayangkan Pak, kalau orang kaya paling hartanya cuma 7 turunan Pak ya. Betul ya? 7 turunan gitu, nggak nanjat-nanjat. Nah, kalau Sayyidina Utsman itu hartanya 7 turunan Pak, 8 tanjakan Pak, 3 belokan gitu kan ya. Ngalir terus. Sampai sekarang masih ada rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan yang menarik dari wakaf sumur Ar-Rum ini,
Ternyata ada satu hotel di Madinah sekarang itu, di kawasan Markazia, hotel bintang 5 dengan nama Hotel Utsman bin Affan. Hotel ini dibangun 15 lantai, 24 kamar setiap lantainya. Terdapat 210 kamar siap sewa dan 30 kamar khusus untuk wisatawan. Dilengkapi 2 restoran, 6 unit pembelanjaan. Berdiri di samping Masjid Utsman bin Affan yang dikelola oleh perusahaan Sheraton. Dan diperkirakan Pak, diperkirakan ini hotel ini menghasilkan kurang lebih 50 juta rial atau sekitar 150 miliar rupiah setiap tahunnya. Pembagian keuntungan sama tuh seperti kebun kurma, separohnya buat anak yatim dan kaum duafa yang membutuhkan, sebagian lagi ditabung, diinvestasikan dalam rekening untuk memperluas asetnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu basisnya wakaf. Terakhir, petuah bijak, siapakah orang yang paling bahagia itu? Yaitu orang yang telah berhenti nafasnya namun tetap mengalir pahalanya. Maka mudah-mudahan kajian subuh kita pada pagi hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua untuk merencanakan kekayaan kita, tidak hanya berorientasi kepada kebutuhan kita di dunia, namun juga berorientasi kepada kemuliaan dan keselamatan kita di akhirat. Maka salah satu di antara instrumen yang kita bisa rencanakan mulai saat ini semasa kita hidup dan produktif adalah merencanakan wakaf untuk kebaikan akhirat kita. Demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian salah satu yang mungkin sangat-sangat bermanfaat dan itu yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dan bisa mengamalkannya. Ada pertanyaan, mungkin ada yang masih kurang jelas atau ingin menambahkan, kami persilahkan. Satu dari tengah sudah mulai, yang di ujung utara ada, oh ya ada, ya satu, yang di selatan, baik untuk sementara dua, kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.